Waktu tidak linier setelah semua atau sehingga tampaknya melupakan setiap pelajaran sejarah yang kalian pelajari di sekolah. Penemuan arkeologi baru-baru ini telah benar-benar mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Video ini akan mengacaukan kepala kalian dan itu akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari mumi Eropa beku yang sangat misterius yang diyakini sebagai pemukiman terbesar di Eropa Utara pada zaman kuno. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 temuan arkeologi paling misterius. Kuil Aztec. Pada abad ke-12 setelah gempa, ditemukan sebuah kuil sisa-sisa substruktur yang tidak ada pengetahuan sampai sekarang. Di dalam struktur piramida zona arkeologi Teopanzolco di kota Cuernavaca di negara bagian Morelos dan selatan kota Meksiko. Sisa-sisa yang mungkin sesuai dengan tahap konstruksi pertama piramida. Teopanzolco di pos tengah klasik dari 1150 hingga 1280, telah muncul sebagai akibat dari gempa kuat yang mengguncang Siko pada tanggal 19 September tahun 2017. Gempa bumi menyebabkan kemiringan dan runtuhnya pusat bangunan piramida dan ketika diintervensi, dinding plesteran menutupi trotoar dan sisa-sisa plester ditemukan. Budaya pra-Hispanik sering membangun kuil baru di atas yang lama. Temuan arkeologis ini dapat mengubah seluruh sejarah dunia terlepas dari apa artinya gempa bumi. Berkat fenomena alam ini, sebuah struktur penting telah muncul yang mengubah penanggalan situs arkeologi, kata Isabel Campos Gomenaga, Direktur INAH Morelos Center. Teopanzolco dianggap sebagai salah satu situs Luica yang paling penting bagi wilayah ini. Sekarang terletak pada tahap awal yang nantinya akan menjadi periode Meksiko. Penemuan ini mengubah kronologi Teopanzolco. Pertama alas yang ditemukan dibangun dan kemudian dalam citra jenis konstruksi ini dibangun di wali kota Templo di Tenochtitlan. Orang-orang Meksiko tidak berkontribusi pada arsitektur ke daerah, sebaliknya itu adalah konstruksi peradaban Luica yang mengilhami mereka untuk membangun candi wali kota. Garis Nazca. Garis Nazca adalah geoglif kuno yang ditemukan di Pampas de Jumana di Gurun Nazca, antara kota Nazca dan Palpa di Departemen Echa di Peru. Mereka digambar oleh orang-orang Nazca dan terdiri dari beberapa ratus figur yang berkisar dari desain yang sederhana, seperti garis hingga platform zoomorfik yang kompleks dan figur geometris yang muncul terlacak di permukaan bumi. Sejak tahun 1994, Komite UNESCO telah mendaftarkan garis tersebut sebagai situs warisan dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir mereka telah menderita kerusakan serius akibat pembangunan Jalan Raya Pan-Amerika 450 km selatan, dan dekat Samudra Pasifik antara Palpa dan Nazca. Di Pampa de Socos garis-garis ini digambar di tanah yang lebarnya berkisar antara 40 sampai 210 cm. Tanahnya berwarna antara kehitaman dan kemerahan yang berubah menjadi ungu saat senja. Setengah lingkaran perbukitan di kejauhan membentuk amfiteater alam raksasa terbuka ke barat. Di wilayah ini ribuan garis memanjang lebih dari 520 km persegi dan bahkan ada yang memanjang hingga 800 km persegi panjang. Garisnya bervariasi, ada yang bisa mencapai panjang 275 meter. Yang paling representatif adalah gambar hewan kolibri, kondor raksasa, bangau, pelikan, burung camar, burung beo dan lain-lain. Ada juga monyet, laba-laba, siput, paus 27 meter. Anjing dengan kaki dan ekor panjang sosok antropomorfik dan dua lama dalam kategori reptil adalah kadal yang dipotong. Saat Jalan Raya Selatan Pan Amerika dibangun, iguana, kadal dan ular banyak gambar dicampur dengan garis spiral. Lembah Paus. Di gurun barat Mesir melewati tanda kurung hijau dari film Oasis adalah salah satu tempat yang paling luar biasa untuk paleontologi. Wadi el-Hitan yang dalam bahasa Arab namanya berarti lembah paus. Karena kelimpahan besar kerangka cetacea prasejarah sebagian besar milik Eosen antara sekitar 34 dan 56 juta tahun yang lalu, mungkin besar tetapi kaki mereka relatif pendek. Mengingat panjangnya 18 meter, itu salah satu tempat di dunia dengan jumlah fosil terbesar jenis ini, dan dalam keadaan konservasi yang luar biasa yang diperoleh pengakuan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Tetapi meskipun fakta bahwa mereka ditemukan pada awal abad ke-20, selama beberapa dekade fosil tetap ditinggalkan sebagian. Ini karena tempatnya terpencil sehingga sulit dan berbahaya untuk pergi. Apalagi di sana tidak ada barang berharga, tetapi tidak hanya dianggap penduduk setempat merah ini tempat terkutuk yang mereka hindari untuk didekati dengan segala cara.
Pada tahun 1980, situs tersebut mulai membangkitkan minat di antara ahli paleontologi yang telah mendengarnya. Apa yang mereka temukan adalah segalanya yang dapat diimpikan oleh peneliti di bidangnya tentang kelimpahan fosil. Dan lingkungan yang tersisa tidak terganggu oleh manusia dan medan yang optimal untuk melestarikan tulang dan mudah digali. Namun pemburu fosil juga tertarik ke situs dan penjarahan dimulai yang setidaknya memiliki efek menarik perhatian otoritas Mesir akan kebutuhan untuk melindungi tempat situs yang luar biasa ini. Göbekli Tepe. Ini adalah tempat perlindungan kuno yang menjulang di titik tertinggi dari pegunungan yang luas terletak sekitar 15 km timur laut kota Sanyorfa, di tenggara Turki dekat perbatasan dengan Suriah. Situs yang saat ini sedang digali oleh Turki dan Jerman. Arkeolog digali oleh pemburu pengumpul pada milenium abad ke-10 sebelum Masehi, sebelum manusia mulai menetap untuk alasan yang tidak diketahui. Seluruh kompleks pilar batu dan patung ini sengaja dikubur sekitar 8000 sebelum Masehi. Tersisa ditinggalkan selama 500 tahun penggalian terus dan ternyata hanya sekitar 5% dari total situs benar-benar telah keluar. Situs ini telah merevolusi pemahaman Neolitik Resia, itu berisi kompleks megalitik tertua yang diketahui hingga saat ini, untuk menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif kuil yang megah dan sangat berkembang. Ini dibangun 6000 tahun sebelum monumen Stonehenge itu dianggap sebagai kuil atau tempat perlindungan tertua di dunia, di mana hati nurani yang suci memberi jalan untuk percikan peradaban. Pada tahun 2018, situs ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Harta gulungan tembaga. Gulungan tembaga adalah salah satu gulungan laut mati yang ditemukan di Khirbet Qumran, tetapi berbeda secara signifikan dari yang lain. Sementara gulungan lainnya ditulis di atas kulit atau papirus, gulungan ini ditulis di atas logam tembaga dicampur dengan sekitar 1% timah, tidak seperti yang lain. Gulungan ini bukan karya sastra, tetapi berisi daftar tempat di mana berbagai benda emas dan perak dikubur atau disembunyikan, saat ini dipajang di Museum Arkeologi di Amman, Jordan. Berapa banyak harta gulungan tembaga mengacu pada dan kata kunci tertentu, yang mengacu pada bejana suci atau investasi imamat, harta yang dijelaskan bernilai setidaknya $1 miliar. Dua gulungan tembaga ditemukan pada tahun 1952 di dasar Gua Qumran. Penemuan luar biasa ini diberi nama 3Ki15 untuk menunjukkan gua itu berasal dari urutan dan penemuan. Logam itu berkarat dan tidak dapat dibuka dengan cara konvensional. Profesor Wright Baker dari Sekolah Teknologi Manchester di Inggris memotong lembaran menjadi potongan-potongan. Kemudian menjadi jelas bahwa gulungan itu adalah bagian dari dokumen yang sama. Foto-foto gulungan dengan kualitas rendah diambil para sarjana yang diterbitkan. Dan telah menemukan mereka sulit untuk dikerjakan, hanya mengandalkan salinan teks yang dibuat oleh cendekiawan Joseph Melik dan diterbitkan pada tahun 1962. Cendekiawan lain John Marco Allegro menerbitkan terjemahannya pada tahun 1960. Misteri kematian Raja Tut. Seorang raja meninggal ketika dia masih remaja, karena Firaun Mesir kuno mungkin diberi makan dengan baik dan sangat dilindungi. Ini adalah kematian sebelum waktunya. Itu juga penting karena kematiannya menandai awal dari akhir dinasti abad ke-18 Mesir kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli telah berspekulasi tentang kemungkinan penyebabnya, sejak arkeolog Inggris Howard Carter menemukan makam Tutankhamen di lembah para raja pada tahun 1922. Spekulasi bahwa dia dibunuh untuk mahkotanya, itu salah satu misteri yang paling abadi sepanjang masa. Namun tim Inggris mungkin telah memecahkan misteri tersebut. Menurut laporan pers Inggris, tim bekerja dengan X-ray of King Tut diambil pada tahun 1968. Termasuk dalam laporan adalah gambar yang mirip dengan CT scan yang merupakan X-ray diperlakukan dengan gambar. Teknologi ini mengungkapkan kurangnya tulang dada dan tulang rusuk sejajar, sepanjang tulang belakang mungkin patah dan dihapus oleh pembalseman. Tetapi pada tahun 2005 taktik nyata dilakukan di bawah arahan Zahi Hawass, Kepala Dewan Tinggi Barang Antik Mesir saat itu. Gambar tidak dipublikasikan, tetapi mereka juga mengungkapkan kerusakan ekstrim pada tulang rusuk serta patah kaki. Mereka percaya ini bisa menjadi hasil dari trauma yang sangat tumpul di dada, seperti yang dia terima dari kereta kuda Nil atau musuh selama pertempuran. Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian adalah peti kayu berlapis emas yang dijelaskan dalam kisah-kisah Alkitabiah, yang menurut tradisi Yahudi dirancang dan diciptakan oleh mandat ilahi untuk memegang 10 perintah.
Episode berlangsung kira-kira 1 tahun setelah eksodus dari Mesir. Gulungan tembaga menggambarkan lokasi ini seperti bahtera, dibuat mengikuti model yang Tuhan akan berikan kepada Musa. Ketika orang Israel berkemah di kaki Gunung Sinai, itu kemudian ditempatkan di kuil Yerusalem yang dibangun oleh Raja Solomon. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah roh kedua dan sisa-sisa yang pertama. Di sisi lain dipertahankan bahwa gulungan Taurat juga disimpan di dalam bahtera. Kehadiran Yahweh yang diwakili oleh bahtera mengakibatkan orang-orang Israel menikmati banyak berkah. Ketika orang-orang pecah kemah, adatnya adalah agar bahtera dan awan Yahweh pergi duluan. Demikian pada saat melintasi Yordania, Yahweh menghentikan aliran sungai. Ketika para pendeta yang membawa bahtera melangkah ke perairan di tepi, dan dengan demikian diizinkan untuk menyeberang dengan kaki kering. Mengenai keberadaan sejarah bahtera perjanjian sejak awal abad ke-21, telah terjadi debat historiografis otentik untuk mencoba mencari tahu apa sifat objek pemujaan penting. Naskah Voynich. Ini adalah manuskrip yang paling misterius di dunia. Tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya atau apa artinya. Manuskrip Voynich adalah kodeks bergambar dalam sistem penulisan yang sama sekali tidak dikenal dan penuh dengan gambar-gambar fantastis yang tidak masuk akal. Kulit yang digunakan untuk menulisnya telah berhasil diberi penanggalan karbon, hingga awal abad ke-15, dan gaya menunjukkan bahwa itu mungkin telah dibuat di Italia selama Renaissance Italia. Seluruh naskah saat ini terdiri dari sekitar 240 halaman, tetapi ada bukti bahwa beberapa hilang yang menambah misteri tentang suffrage. Dan ketika kami mengatakan ada sekitar 240 itu karena beberapa halaman adalah lembaran yang dapat dilipat dengan berbagai ukuran, tetapi sebagian besar halaman memiliki ilustrasi diagram dengan beberapa bagian yang menunjukkan kepada orang-orang tanaman fiktif, simbol astrologi, dan bahkan beberapa gambar pertempuran itu zodiak bagan bintang. Teks ditulis dari kiri ke kanan, yang mana di Eropa pada saat itu cukup jarang terdengar. Naskah ini telah dipelajari oleh banyak profesor sejarawan dan bahkan kriptografer profesional, tetapi tidak ada yang memiliki gagasan dan masih samar tentang apa itu, dan tidak ada keraguan itu memiliki beberapa asal esoteris yang tidak jelas dan mistik. Jika Ufraj ini memiliki rahasia untuk menyimpannya, berarti melakukan tugasnya dengan benar. Mekanisme Antikythera. Mekanisme Antikythera adalah artefak berusia 2000 tahun yang ditemukan di kapal karam Yunani. Para ilmuwan telah menentukan bahwa itu adalah alat kuno yang menggunakan sistem ganda wind-up untuk melacak waktu celestial matahari, bulan, dan 5 planet di tata surya kita. Kalender fase bulan dan waktu gerhana yang sangat akurat bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya komputer pertama dalam sejarah. Saat kalian meletakkan yang ini di atas berputar ke pusat yang berbeda, mekanisme Antikythera begitu canggih, sehingga tidak ada alat lain seperti itu akan ditemukan di seluruh planet selama 1000 tahun lagi. Para peneliti telah menggaruk-garuk kepala sejak penemuannya itu. Tampaknya hampir tidak mungkin bahwa orang Yunani kuno akan memiliki akses ke teknologi canggih seperti itu. Tidak pernah ditemukan artefak lain seperti itu, dan tidak ada catatan lebih dari satu yang pernah ada. Anakronisme yang jelas dari mekanisme misterius telah memicu banyak teori konspirasi selama bertahun-tahun. Sementara sebagian besar peneliti tidak menerima teori itu, mereka masih sama sekali tidak tahu bagaimana itu bisa ada pada waktu itu. Menghilangnya Sansingdui. Sansingdui adalah nama sebuah situs arkeologi di kota Sichuan, Gongguan, Cina, dan telah dianggap sebagai situs kota negara Sukuno. Budaya zaman perunggu yang sebelumnya tidak diketahui, ini ditemukan kembali pada tahun 1987, ketika para arkeolog menggali artefak yang karbon-14 berasal dari abad ke-11 dan ke-12 sebelum Masehi, tidak meninggalkan jejak dalam sejarah. Bahkan dalam mitos budaya yang tidak diketahui yang menghasilkan potongan-potongan ini sekarang dikenal sebagai budaya Sansingdui, sampai kita temukan tulisan kita sedikit dalam kegelapan. Kita memiliki budaya museum yang menampung benda-benda ini terletak di dekat kota. Guangan bukti budaya kuno di wilayah ini pertama kali ditemukan pada tahun 1927. Ketika seorang petani yang pandai menggali kes besar peninggalan batu giok, saat mengeruk parit irigasi yang banyak ditemukan selama bertahun-tahun di tangan kolektor swasta pada tahun 1986. Ketika pekerja lokal secara kebetulan menemukan lubang pengorbanan yang berisi ribuan batu giok, perunggu emas dan benda keramik yang telah rusak dan mungkin rusak secara ritual dibakar dan hati-hati terkubur. Para peneliti terkejut menemukan gaya artistik yang sama sekali tidak dikenal dalam sejarah seni Cina, yang fondasinya adalah sejarah dan artefak dari peradaban Sungai Kuning. Kami bahkan tidak tahu alasan mengapa mereka menghilang. Nah, itu dia beberapa temuan arkeologi paling misterius. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.